Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tempe Kacang Tanah 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di video ini kami ingin mempresentasikan hasil pengolahan data survei kepuasan pada kemasan makanan fungsional. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada pengambilan data, ukuran pemusatan data, dan penyajian data. Proses pengumpulan data. Pada pengumpulan data survei ini, target kami adalah sebanyak 100 responden yang diambil dari banyak kalangan tanpa ketentuan tertentu melalui beberapa platform media sosial, dan jumlah responden yang kami dapat mencapai 104 responden. Media pengumpulan data, kami menggunakan media Google Form sebagai tempat para responden memberikan surveinya. Untuk platform media sosial yang kami gunakan adalah WhatsApp dan Telegram. Subjek yang disurvei. Pada survei ini, subjek yang digunakan untuk survei adalah kemasan dari makanan fungsional. Makanan fungsional yang dikemas diantaranya adalah gado-gado. Hasil pengumpulan data survei. Setelah proses pengumpulan data survei dan diurutkan, maka didapat hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama yaitu dengan menentukan rank atau jangkauan data. Di sini kita mendapatkan data terkecilnya yaitu 70 dan data terbesarnya yaitu 100. Rumus rank yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi R sama dengan 100 dikurangi 70, maka hasilnya didapat 30. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini kita ganti 104 karena 104 ini kita dapat dari orang-orang yang memberikan penilaian melalui Google Form yang kita berikan. Jadi 1 ditambah 3,3 log 104 sama dengan 7,656 sama dengan 8. Kenapa bisa 8? Karena ini kita bulatkan. Yang ketiga yaitu kita menentukan panjang kelas interval, yaitu dengan membagi rank dan banyak kelas interval. Jadi 30 dibagi 8 sama dengan 4. Yang selanjutnya itu menyusun data sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Bisa kita lihat di tabel ini, yaitu rentang nilai 70 sampai 73 frekuensinya yaitu 3, rentang nilai 74 sampai 77 itu frekuensinya 9, rentang nilai 78 sampai 81 frekuensinya 27, rentang nilai 82 sampai 85 frekuensinya 28, rentang nilai 86 sampai 89 frekuensinya 22, rentang nilai 90 sampai 93 frekuensinya 3, rentang nilai 94 sampai 97 frekuensinya 4, dan rentang nilai 98 sampai 107 frekuensinya yaitu adalah 8. Membuat histogram. Yang pertama, tentukan data nilai. Yang kedua, cari tinggi bawah dan tinggi atas atau batas kelas. Di sini ada nilainya. Nilainya itu 70 sampai 73, 74 sampai 77, 78 sampai 81, 82 sampai 85, 86 sampai 89, 90 sampai 93, 94 sampai 97, dan yang terakhir 98 sampai 101. Dan di sini ada batas kelasnya yaitu 69,5 sampai 73,5, 73,5 sampai 77,5, 77,5 sampai 81,5, 81,5 sampai 85,5, 85,5 sampai 89,5, 89,5 sampai 93,5, 93,5 sampai 97,5, 97,5 sampai 101,5. Yang kita bisa lihat di sini ada diagramnya ya. Penyajian data dengan grafik poligon. Untuk menyajikan data dalam bentuk poligon harus menggunakan nilai tengah data kelompok. Seperti pada gambar
Grafik poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Penyajian data dengan grafik OGIF. Grafik OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data, di mana dalam ukuran pemusatan data itu terdiri atas mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean. Mean adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Nilai rata-rata atau mean bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya ada median. Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data. Cara berhitung median adalah: pertama, menyortir segugus data dari yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Lalu, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah jumlah datanya genap. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika.